Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Saya doakan sehat selalu. Pada video kali ini, akan membahas tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara. Simak dengan seksama sampai selesai. Asas pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara, KHD, membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran, onderwijs, merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan, opvoeding, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong, dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kekuatan sosiokultural menjadi proses, menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik. Meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya, psikomotor. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Simak juga video lainnya di Guru